Hari ini kita akan melaksanakan ibadah Sabtu Sunyi. Saat tubuhnya berbaring di dalam kubur, dengan bekas luka yang masih menganga, namun tak lagi ada suara yang mengungkapkan deritanya. Hanya ada kesunyian yang begitu pekat. Pada dunia yang penuh ratap, mari satukan hati dalam doa dan senandungkan pujian bagi Sang Raja yang telah berkorban bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, memohon kiranya damai sejahtera tetap bersama kami. Penuhi kami dengan damai. Dalam hadirat-Mu, kami menyembah dan memuji. Dimuliakan Tuhan di bumi dan di surga. Amin. Tuhan, tiada yang ku
Mari kita mengaku dosa secara berbalasan. Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami mengingkari iman kami saat keinginan dalam diri menenggelamkan suara Tuhan yang mengundang kami untuk hidup dalam ketaatan sepenuh hati. Tuhan, kasihanilah kami. Saat kami tak berani melawan kuasa dosa yang menjerat kami merusak diri dan menjadi ancaman bagi sesama. Ucapan bibir kami melukai, sikap dan perbuatan kami menghancurkan. Tuhan, kasihanilah kami. Saat kami diam sementara, kejahatan terjadi, mencari aman hingga mulut terkatup, padahal ketidakadilan dipertontonkan di depan mata. Kami menjadi teman seperjalanan yang lalim bagi sesama kami yang tak dapat bersuara. Tuhan, kasihanilah kami. Saat kami menutup berkat bagi orang lain, tertawa untuk penderitaan sesama, berduka atas keberhasilan mereka yang ada di sekitar, kami menjadikan Tuhan pendusta. Saat sebagai perpanjangan tangannya, kami tak mampu berbuat apa-apa. Tuhan, kasihanilah kami. Berita anugerah Allah bagi kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berterima kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 14. Demikianlah berita anugerah dari Allah, damai sejahtera Allah besertamu. Datanglah
Bacaan pertama terambil dari Ayub pasal 14 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasannya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya. Hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Selanjutnya adalah bacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 31 ayat yang pertama hingga keempat dan dilanjutkan di ayatnya yang ke-15 hingga yang ke-16. Kita akan membaca dengan silih berganti. Padamu Tuhan aku berlindung. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Silakan diberikan waktu untuk mengambil saat hening. Bacaan selanjutnya terambil dari Perjanjian Baru, tepatnya di 1 Petrus 4 ayat yang pertama hingga yang ke-8. 1 Petrus 4 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang.
Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bacaan yang selanjutnya terambil dari Injil yang dituliskan oleh Matius di pasalnya yang ke-27, ayat yang ke-57 hingga yang ke-66. Injil Matius pasal yang ke-27, di ayatnya yang ke-57 hingga yang ke-66. Demikianlah firman Tuhan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka mematerai kubur itu dan menjaganya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita yang mau berbahagia adalah kita yang mau membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita memperingati Sabtu Sunyi, di mana kita diajak untuk kembali melihat sebuah pengorbanan, sebuah perjuangan yang Yesus lakukan dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa umat-umat manusia. Dan seketika itu juga, pada momen ini kita diajak untuk berefleksi bagaimana kehidupan kita, bagaimana iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah masih setia? Apakah masih taat kepada Tuhan setelah kematian Yesus? Dan pada saat ini pembacaan yang kita baca, kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Yusuf dari Arimatea. Seorang kaya yang juga murid Yesus, yang menunjukkan kesetiaannya
kepada Yesus sekalipun Yesus telah mati di kayu salib. Pada hari ini kita mau belajar dari Yusuf Arimatea, murid-murid Yesus, dan juga para ahli Farisi, para imam-imam. Ketiga tokoh ini secara langsung muncul dari bacaan yang kita baca hari ini. Pertama, Yusuf dari Arimatea. Ketika Yesus mati di kayu salib, Yusuf tetap ada di sana hingga sampai kematian Yesus di kayu salib. Yang kedua, murid-murid Yesus setelah Yesus mati di kayu salib, ia lari dan menyingkir karena ia melihat iman para murid-murid Yesus mengatakan bahwa mungkin ketika Yesus mati di kayu salib, mereka akan kehilangan harapan. Mereka mulai putus asa dan itu akan membawa dampak buruk bagi mereka. Lalu yang ketiga adalah ahli-ahli imam atau orang-orang Farisi. Ketika kematian Yesus, mereka sangat senang ketika Yesus harus mati bersama dengan penjahat-penjahat tersebut. Tapi mereka juga sekaligus mengimani bahwa kata di firman yang kita baca hari ini, firman Tuhan mengatakan, si penjahat itu mengatakan bahwa di hari yang ketiga ia akan bangkit. Dia senang Yesus bisa mati di kayu salib. Tapi imannya juga sekaligus masih menunjukkan bahwa sebenarnya dia percaya bahwa Yesus tersebut akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka setelah itu, para imam-imam dan orang-orang Farisi ini meminta Pilatus untuk memberikan penjaga kepada Yesus. Tapi menariknya, Yusuf seorang dari Arimatea, seorang kaya, dengan setia ketika Yesus meninggal di kayu salib, dia datang kepada Pilatus. Dia meminta mayat Yesus untuk dibawa, dikuburkan dengan layak. Padahal waktu itu, Yesus kedudukannya disamakan dengan penjahat-penjahat yang lainnya, yang otomatis tidak dapat menerima pemakaman atau pengkuburan yang layak. Tapi Yusuf Arimatea datang kepada Pilatus, meminta mayat Yesus untuk dikuburkan dengan yang baik, dikuburkan dengan layak. Lalu Pilatus memberikan mayat Yesus kepada Yusuf. Yusuf membawanya pulang, lalu dikampaninya dengan kain lenan yang bersih, dibaringkannya di sebuah kubur di dalam batu yang telah ia gali. Dia menunjukkan bahwa Yesus pun diberikan makam yang terbaik oleh Yusuf Arimatea. Yusuf ketika Yesus meninggal di kayu salib, Yesus mati di kayu salib, dia meyakini imannya bahwa suatu saat Sang Mesias akan hadir lagi. Ketika sekalipun Yesus harus meninggal dan mati di kayu salib, itu bukan pertanda bahwa seluruh harapan itu akan hilang. Tapi itu adalah sebuah iman dari Yusuf Arimatea bahwa akan ada sebuah harapan baru, sebuah kehidupan baru yang memulihkan dan juga menyembuhkan. Ketika Yusuf melakukan tersebut, bukanlah hal yang mudah, tapi harus menanggung resiko yang banyak. Tapi imannya dia melawan ketakutannya, dia harus berhadapan dengan Pilatus untuk memberikan tempat yang terbaik kepada Yesus sekalipun Yesus telah mati di kayu salib. Di Sabtu Sunyi kali ini kita mau lihat dan mau berefleksi dari 3 tokoh yang ada dalam pembacaan kita. Pertama, Yusuf Arimatea. Kedua, murid Yesus. Dan ketiga, para ahli-ahli iman dan orang-orang Farisi. Seperti siapakah iman kita? Apakah seperti Yusuf Arimatea yang mau tetap setia meskipun Yesus sudah mati di kayu salib dan mau tetap memberikan yang terbaik buat Yesus sekalipun Yesus telah mati? Atau kita seperti murid-murid Yesus yang lari dan menyingkir karena merasa sudah tidak ada lagi kehidupan, sudah tidak ada lagi harapan baru, dan tidak ada kebangkitan dari Yesus? Atau kita menjadi orang yang memiliki iman seperti iman orang imam-imam dan orang-orang Farisi. Mereka meyakini bahwa pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit. Tapi keyakinan iman mereka membuat mereka berlaku untuk membawa ketidakdamaian atau melakukan hal-hal yang mungkin merusak atau membawa hal yang mungkin kurang baik dalam kehidupannya.
Makanya sampai para imam dan juga ahli-ahli Farisi menyuruh Pilatus untuk mengirim penjaga dan berpikir segala sesuatu secara negatif. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti apakah iman kita hari ini? Ketika kita sudah melihat perjuangan Yesus yang mati di kayu salib, seperti apakah iman kita pada saat ini? Apakah masih tetap setia? Apakah masih tetap mengimani bahwa ada kehidupan yang baru? Apakah masih tetap mengimani bahwa ada sebuah pengharapan yang besar yang hadir dari Sang Juru Selamat atau Sang Mesias tersebut? Atau malah justru sebaliknya? Oleh karena itu, marilah kita merenung di Sabtu Sunyi ini. Kita merenung dalam sebuah keheningan iman yang kita miliki. Kiranya kita juga mampu beriman sama seperti Yusuf yang nampak dan tetap setia dalam segala kondisi, baik dalam hidup maupun dalam keadaan mati sekalipun. Selamat merenung dalam keheningan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita akan bersatu di dalam doa syafaat dan saya akan menyampaikan pokok-pokok doanya. Bapak Ibu beserta saudara-saudara berdoa di dalam hati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas apa yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas apa yang boleh datang dan mampir dalam kehidupan kami ya Bapa. Itu semua pasti adalah rancangan-Mu. Itu pasti semua adalah rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini, kami ingin menaikkan pokok-pokok doa kami kepadamu. Kami ingin berdoa untuk kesehatan kami secara pribadi maupun juga keluarga. Kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk gereja-Mu yang masih tetap harus melakukan pelayanan yang terbaik. Kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk para korban yang sekarang mengalami sakit penyakit, terkhusus untuk negara kami yang terkena virus corona. Iya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk anak-anak kami, adik-adik kami yang mungkin masih dalam proses pendidikan. Iya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk usaha, pekerjaan yang boleh kami kerjakan dan kami lakukan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara ini. Dan yang terakhir Tuhan, kami ingin berdoa untuk para tenaga medis, relawan, aparat keamanan,
dan juga orang-orang yang menjadi garda terdepan bagi keadaan dan kondisi yang seperti sekarang di dunia ini. Ya Bapa, inilah kami, anak-anak-Mu yang mau menyerukan seluruh doa kami kepadamu. Mungkin kami tidak dapat mendoakannya satu persatu, tapi biarkanlah Engkau yang boleh jamah hati kami, Engkau yang boleh hadir dalam setiap kehidupan kami. Apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi keluh kesah kami, hadirlah ya Tuhan, dan tiliklah kami, supaya kami juga dapat tetap terus berpegang hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di tengah-tengah seluruh doa yang boleh kami panjatkan, kami ingin mendoakannya semua dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapa, Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kristus akan menang melawan maut. Tak selamanya Dia berada dalam kubur yang sunyi. Sambutlah kebangkitannya dengan ucapan syukur. Serahkan dirimu ke dalam genggaman tangannya. Maka selamatlah jiwamu kini dan selamanya. Cinta